Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina wa yatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhar, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifah min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayadna alladziina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin al ayat. Bapak Ibu yang berbahagia, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat serta anak-anakku semuanya yang dicintai Allah. Pada tahun 2010 saya pernah tinggal di Illinois, Amerika. Saya di sana kaget. Ada puluhan lembaga-lembaga kursus. Ada kursus matematika, ada kursus fisika, ada kursus kimia, bahkan musik, Beethoven, Mozart. Kota ini kecil, hampir mayoritas penduduknya Yahudi. Yahudi mereka. Kalau di kota-kota lain, yang memenuhi kursus-kursus itu adalah anak-anak sekolah, para mahasiswa, para murid. Tapi di Illinois itu ibu-ibu, yang memenuhi lembaga-lembaga kursus matematika, fisika, Beethoven, Mozart, itu justru ibu-ibu hamil. Coba. Yang kursus matematika, yang kursus fisika, yang kursus musik Beethoven, Mozart, itu adalah ibu-ibu hamil. Kenapa? Orang Yahudi itu dalam Al-Quran disebutkan innalladzina ya'rifuna abnahum kama ya'rifuna. Orang-orang Yahudi itu mengenal kita, mengenal Muhammad, mengenal umat Islam. Kama ya'rifuna abnahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yahudi itu cuman tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Tapi hampir semua ajaran Islam mereka amalkan. Salah satunya adalah belajar yang pernah disampaikan oleh Bapak Kasun tadi selaku MC, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dimulai dari kandungan sampai liang lahat. Nah, kalau orang Yahudi belajar matematika, belajar kimia, belajar musik, Beethoven, Mozart, maka mestinya ibu-ibu hamil para muslimah itu menghatamkan Quran. Belajar Quran itu dimulai dari sejak kandungan. Maka insya Allah akan dimudahkan ketika anak-anak belajar Al-Quran. Nah, yang kedua, saya mohon maaf,
pengajiannya agak meloncat. Satu hal yang sangat menarik adalah orang-orang Yahudi itu di dunia ini jumlahnya tidak lebih dari 0,8%. Dari 7 miliar penduduk dunia, orang Yahudi enggak lebih dari 100 sampai 80 juta. Tapi dari 80 juta penduduk Yahudi itu, mereka bisa menguasai 80% uang di dunia. Ada yang namanya Steve Jobs, ada yang namanya Zuckerberg. Setiap kali bangun tidur, kekayaannya bertambah 1 juta US dollar. Setiap kali bangun tidur, hartanya bertambah 1 juta dolar. Setara dengan 17 miliar. Siapa yang dibikin kaya? Siapa yang bikin orang-orang Yahudi itu kaya? Kita. Ibu-ibu yang bikin kaya. Kita yang bikin kaya. Lewat WA, lewat Facebook. Itu mereka bikin kaya. Kenapa mereka kaya raya? Mereka juga mengamalkan ajaran Islam. Kata Rasulullah, kalau kita pengen kaya, salah satu syaratnya zakat. Zakat. Zakat itu di samping mensucikan harta, dia juga bisa menambah kaya. Orang Yahudi mengubah nama zakat menjadi CSR. 20% dari setiap penghasilannya diberikan untuk kegiatan sosial. Makanya orang Yahudi kaya-kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1820 ada seorang mufti dari Al-Azhar yang bernama Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Dia pergi ke Prancis. Dia pidato di sana. Dia mengatakan bahwa di mana ada di dunia ini yang agama yang punya konsep ketauhidan melebihi Islam, tidak ada. Mana ada agama yang punya nabi sehebat Muhammad, tidak ada. Mana ada agama yang punya Quran, yang punya kitab sesempurna Al-Quran, tidak ada. Enggak ada. Tapi kemudian di Universitas Sorbonne itu dia ditanya oleh seorang sahabatnya, baik, memang di dunia ini enggak ada agama sehebat Al-Quran, enggak ada agama sehebat Islam, tidak ada kitab sehebat Al-Quran, tidak ada nabi yang sesempurna Muhammad. Tapi tolong tunjukkan kepadaku di mana di dunia ini ada komunitas Islam seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Yang suka membaca, yang suka bersedekah, yang suka belajar, yang kompetitif, yang produktif, enggak ada. Maka kemudian sampai di Mesir, Abduh berkata, di Prancis aku tidak menemukan umat Islam, tapi aku melihat Islam ada di Prancis. Di Mesir sebaliknya, di Mesir aku tidak melihat Islam ada di Mesir, tapi yang aku lihat adalah umat Islam yang suka bertengkar, yang suka berselisih, yang tidak kompetitif, yang tidak suka membaca, yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak paham. Itu di Mesir. Maka kemudian Syekh Rashid Ridho berkata, limadha ta'akhoruna wa yuqaddimuna bi ghairihim. Dia berkata, kenapa umat Islam yang punya Al-Quran, yang punya Nabi Muhammad, yang punya agama Islam yang hebat selalu kalah dengan umat-umat yang lain. Maka dijawab oleh Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu ditutupi oleh kebodohan
umat Islam sendiri. Dari itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, mestinya hari ini kita bersyukur kepada Allah. Tadi saya melihat anak-anak kita luar biasa. Dan itu saya tidak melihat ada di negara-negara lain. Bahkan di Mekah, bahkan di Madinah atau di Riyadh, saya melihat tidak ada Islam seperti yang ada di Indonesia. Masya Allah kita itu. Sebentar lagi puasa, salah satu contohnya. Di Mekah, di Madinah itu tidak ada takjil, Pak. Sing enten niku iftar. Nopo iftar? Iftar niku ngawali buka kalih kurma kering ganjil. Setunggal 3 gangsal. Teng Indonesia boten enten iftar. Sing enten takjil. Brontak 3. Weci 5. Kolek sak mangkok. Mulih ditakoni wis buka Mas durung. Niku teng Indonesia. Indonesia niku Masya Allah. Jenengan menawi pun nate lunga kaji, tanpa ana umroh, jenengan saged ngraosaken rawon nguling kali rawon teng maktab. Rawon teng maktab niku mek soklat tok mboten enten rasane napa-napa. Napa? Soale teng Mekah mboten enten kluwek. Kluwek niku enten teng Indonesia tok. Pada tahun 1429 niku enten tiang Portugis senengane njukoi rempah-rempah saking Indonesia. Merica, polo, tumbar digawa gratis teng Eropa. Tiang Indonesia dibetaken racun saking Tibet. Karepe nggawa rempah-rempah niku cek gratis. Wong Indonesia karepe cek mati kabeh digawakno racun teko Tibet jenenge lombok. Alhamdulillah racun niku kalih tiang Lumajang malah digawe lalap. Level 7, level 9, level 12. Perut kita niku pun Masya Allah diberi kekuatan penuh oleh Gusti Allah. Tiang Eropa niku lek mangan lombok langsung, pun langsung, mboten kuat. Tapi lawak dhewe bae pun. Mbok lombok 19, lombok 21 mboten napa-napa. Lho molen mawon di damel buka kok. Napa niki mboten molen ah? Pisang sing dianu lak molen ae. Molen nih. Masya Allah. Saya juga pernah bawa mufti dari Maroko dan Aljazair. Saya bawa ke kampus. Tahun 2009 ingat saya. Saya bawa ke kampus. Sampai di kampus, di jembatan dia minta berhenti. Turun dari mobil, langsung berhenti, duduk, baca takbir, sujud. Sampai ke atas bangkit lagi dia bilang, hadal jannah, hadal jannah, hadal jannah. Ini surga, ini surga, ini surga. Kulo bingung, loh, kok ono surga, ono surga. Saya tanya, kenapa Anda bilang ini surga, ini surga? Ternyata konsep surga di dalam Al-Quran itu adalah tajri min tahtihal anhar. Bangunan tinggi, di bawahnya mengalir sungai. Enten kampus dhuwur, enten masjid, isore enten kali brantas. Niku jenenge swarga. Soale teng Mekah mboten enten kali. Teng Madinah nggih mboten enten kali. Lah teng Lumajang swarga malah diuyui. Kali niku swarga. Tidak ada di negara-negara lain surga, sungai itu tidak ada. Di Singapura nggak ada sungai, nggak ada sungai. Saya pernah di Jerman itu, yang Jerman itu kaget lah kok iso bambu itu bisa dimakan wong Indonesia. Peringen nom niku lek damel isine lumpia, loh kaget.
Di Indonesia itu wama imasku wa fakihatin kasiro, lamak tuati wala mamnuah dan seterusnya. Air tercurah dari batu-batu, pohon-pohon berlimpah, sayur-sayuran berlimpah, buah-buahan berlimpah. Ini ke Indonesia. Di negara lain tidak ada. Tidak ada. Karena itu mestinya kita bersyukur hidup di Indonesia. Kita harus bersyukur. Tidak ada di dunia ini negara seperti Indonesia. Indonesia itu juga negara yang tidak bisa diembargo. Tidak bisa diembargo. Gampang mawon. Lagi minyak goreng larang, biasa tuku 1 kilo, ya tuku 1/2 kilo. Karena tadi murah meneh. Terus disiasati ya lah, disiasati. Itu sebetulnya kita mesti bersyukur. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Bersyukur. Maka kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah. Kalau kita kufur, akan dihilangkan nikmat itu. Maka para bapak, para ibu, semoga kita di Indonesia ini menjadi umat Islam yang baik. Indonesia itu adalah orang-orang yang suka bersedekah. Nopo sedekah kita yang paling baik? Di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, hari ini musim kering. Tidak ada daun-daun. Dari mana mereka mendapatkan oksigen? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Di Indonesia itu makanya Rasul mengatakan, jika besok kiamat, di tanganmu ada pohon, tanam. Menanam pohon itu adalah sedekah. Daunnya dimakan ulat, sedekah. Buahnya dimakan burung, sedekah. Dan sedekah terbesar dari tanam pohon adalah sedekah oksigen. Indonesia ini separuh paru-paru dunia. Kalau kita ingin mematikan orang Amerika, mematikan orang Eropa, mematikan orang Timur Tengah, tebang semua pohon. Maka mereka akan kehilangan oksigen dan akan mati. Itu salah satunya yang menyebabkan Indonesia ini diberi keberkahan. Airnya berlimpah, sayur-sayurnya berlimpah, pohon-pohonnya berlimpah. Nah, para jamaah sekalian, yang terakhir saya sampaikan bahwa pernah suatu kali Rasulullah SAW, saya sampaikan bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang sangat tinggi. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang sangat tinggi. Ini yang seringkali kita lupakan. Rasulullah itu punya kebiasaan salah satunya. Kalau dia dibuatkan minum oleh istrinya, disisakan separuh. Disisakan separuh. Separuhnya biasanya diminum oleh istrinya. Pada saat itu giliran Aisyah. Aisyah membuatkan minuman buat Rasulullah. Tapi saat itu Rasulullah berbeda dari biasanya. Biasanya minumannya disisakan, tapi hari itu dihabiskan semua. Biasanya kalau disisakan itu Aisyah minum di gelas Rasulullah persis di bekas bibirnya. Ini untuk menumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti coba ibu-ibu buat minuman kepada bapak, bapaknya disisakan separuh, kemudian ibunya minum, sisa itu persis di bekas bibirnya. Seperti yang dilakukan Rasulullah kepada istri-istrinya.
Nah, suatu kali oleh Rasulullah minuman itu semuanya dihabiskan. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa minumannya Anda habiskan? Kenapa tidak Anda sisakan untukku?" Kemudian Aisyah mengambil gelas itu dan pergi ke dapur, membuatkan minuman yang sama, berharap diminum dan disisakan separuh oleh Rasulullah. Tapi saat mengambil gula, Aisyah kaget. Ternyata gulanya habis. Dan ternyata yang diberikan kepada Rasulullah itu bukan gula, tapi uyah. Kenapa oleh Rasulullah dihabiskan? Karena Rasulullah tidak ingin Aisyah kecewa. Itu sikap Rasulullah. Rasulullah itu sangat lembut dengan istrinya. Makanya ibu-ibu coba untuk menguji cinta bapak. Bapak-bapak dibuatkan minuman dari garam. Nanti dihabiskan apa dibanting. Kalau dibanting itu bayangkan itu Rasulullah. Pernah suatu kali misalnya Rasulullah itu juga punya kebiasaan memberi makan kepada orang Yahudi yang sangat membencinya. Ketika Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar, sahabatnya. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada sunnah Nabi yang belum aku lakukan?" Aisyah itu putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. "Wahai Aisyah, apakah ada sunnah Nabi yang belum aku lakukan?" Apa jawaban Aisyah? "Ada wahai ayahku." Apa? Memberi makan Yahudi di pinggir pasar. Dulu dikisahkan ada seorang Yahudi tua, buta, giginya ompong, bencinya kepada Rasulullah setengah mati. Setiap kali ada orang memberi, dia berkata dua. Yang pertama, jazakallah khairon kasir. Yang kedua, dia berdoa, bernasihat, jangan sekali-sekali engkau dekati Muhammad sebab dia gila. Coba. Kepada semua orang yang memberi, jazakallah khairan, dia bernasihat, jangan kau dekat-dekat Muhammad karena dia gila. Termasuk ketika Rasul memberi kepadanya, dia juga bilang jazakallah khair. Kemudian dia berkata, jangan dekat-dekat Muhammad sebab dia gila. Ya napa? Monggo jenengan nyukani dikotenaken ya napa? Boleh kalau tempeling pun jeret ngoten. Tapi Rasulullah enggak. Diam saja Rasulullah. Bahkan kemudian duduk di sampingnya. Diajak ngobrol. Ketika dia makan kurma, lepas, makan lagi, lepas lagi, wongnya dikasih untu. Diambil oleh Rasulullah kurma itu, dikunyah hingga lembut. Wis lembut didulang. Setelah dulang dia berkata, ojo cedek-cedek Muhammad sebab Muhammad gendeng. Marahkah Rasulullah? Tidak. Melaknatkah Rasulullah? Tidak. Rasul juga mengantarkan dia pulang, menjemputnya setiap pagi. Hingga itulah yang kemudian ditiru oleh Abu Bakar. Kepingin niru sunai Kanjeng Nabi. Saat pertama kali melakukan, pengemis langsung bertanya, siapa kamu? Aku orang yang biasanya. Napa jawab pengemis? Gak, duduk. Wong biasane ora koyok saiki. Lho apa? Wong biasane lek ngunyah kurma lembut. Saiki ora sik gerontolan wis dikekno. Itu Rasulullah itu memberikannya dengan kasih sayang, dengan lembut. Abu Bakar rada mangkel. Wis kasar-kasar nyoh gitu aja. Waktu pulang juga begitu. Nek aku mulih lek ana watu wonge kondo. Lah kono ora. Ana watu menengahe aku bolak-balik kejelungup. Ada lubang kamu diam, aku bolak-balik tiba. Kemudian dia bertanya lagi, siapa kamu? Maka Abu Bakar menjawab, iya, aku bukan orang yang biasanya. Lah wong sing biasai sapa? Orang yang biasanya itu Muhammad.
yang tiap hari kamu cela, yang tiap hari kamu hina. Lah kamu siapa? Aku Abu Bakar, sahabatnya. Maka kontan Yahudi tadi menangis. Dia membaca takbir, mengucap syahadat dan masuk Islam. Itu Bapak Ibu sekalian, akhlak Rasulullah. Sangat lembut. Para ulama salaf juga sama. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada ikhtilafiyah, para ulama salaf mendahulukan akhlak. Akhlak yang didahulukan, bukan gegeran, tapi akhlak. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya, menurut Hudratus Syekh Hasyim Asy'ari, berikhtilaf sebanyak 5.479 ikhtilaf. Tapi keduanya masih bersahabat, masih menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak saling merendahkan. Dalam kitab Al-Qaul Qadim, Imam Syafi'i berfatwa bahwa kalau sholat subuh harus pakai kunut. Imam Malik berfatwa tidak harus pakai kunut. Ketika di Kufah, Imam Syafi'i berkunjung di sana. Selama 3 bulan dia sholat subuh, dia tidak pakai kunut. Para santrinya kaget. Wah Imam, bukankah selama ini Anda pakai kunut? Tapi hari ini kenapa Anda tidak pakai kunut? Apa jawaban Imam Syafi'i? Tidak tahukah bahwa ini adalah masjid guruku? Dia berfatwa tidak pakai kunut. Maka hari ini aku menghormati guruku. Coba. Buya Hamka dan Kiai Idham Khalid diundang di Mekah pada tahun 1956. Buya Hamka ketika di bandara ngimami sholat subuh. Buya Hamka berfatwa sholat subuh tidak pakai kunut. Tapi pada saat itu Buya Hamka ketika sholat subuh justru pakai kunut. Lukman Harun muridnya bertanya, Buya, kenapa Anda pakai kunut? Apa jawaban Buya? Tidak tahukah engkau di belakangku ada Kiai Idham Khalid? Beliau pakai kunut, maka aku menghormatinya. Coba, ini dulu Pak. Kemuliaan, berbeda pendapat itu biasa, rahmat, tidak harus saling mencela, tidak harus saling merendahkan. Tapi perbedaan pendapat itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu yang paling tepat untuk sholat tahajud jam berapa? Apa jawaban Rasulullah? 1/3 malam yang terakhir. Kemudian Umar bertanya, wahai Rasulullah, sholat malam yang paling afdol jam berapa? Rasulullah menjawab, awal malam. Loh, nopo? Soalnya Abu Bakar niku tiyang taat. Tapi nek Umar niku lewes kadung turu bleksek. Maka lewes penggane bleksek, gak usah niat esok mesti gak keturutan. Maka sholat malamnya ya wis awal-awal ae lah. Bergantung situasi dan kondisi. Rasul pernah ditanya oleh 4 orang dengan pertanyaan yang sama, tapi Rasul menjawab berbeda. Ayul a'malu afdol, ya Rasulullah amalan apa yang paling baik? Rasul menjawab jihad fisabilillah. Datang lagi orang kedua, ayul a'malu afdol, amalan apa yang paling baik? Rasul menjawab birrul walidain. Datang lagi orang ketiga, ayul a'malu afdol, amalan apa yang paling baik? Sedekah jariyah. Amalan apa yang paling baik? Berbeda-beda. Yang pertama, jihad fisabilillah. Sing tanglet nikau pemuda, gagah, pinter nembak, pinter numpak jaran.
Rasul berkata, jihad fisabilillah. Datang lagi kedua, ayul a'malu afdol. Dijawab birrul walidain. Karena di rumah ada ibu, ada bapak, orang tua yang perlu dirawat. Yang ketiga, ayul a'malu afdol haji mabrur. Karena ada orang kaya, gak lungo-lungo kaji. Wis wayahe mampu budal gak budal-budal. Yang terakhir ayul a'malu afdol sedekah jariyah wong sugih tapi medit. Coba. Beda-beda pertanyaan sama, orangnya berbeda, dijawab berbeda menurut kemampuan masing-masing. Jadi kita beribadah juga sama, tergantung kemampuan jenengan milih. Sing pinter ngaji yo ngaji, sing serangane tahajud monggo, sing serangane poso kuat poso monggo. Maka Rasul mengatakan, bukan Rasulullah, salah seorang ulama besar Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menyebutkan bahwa puasa yang paling disenangi oleh Allah adalah puasanya orang kaya. Sedekah yang paling disenangi Allah adalah sedekahnya orang yang tidak punya. Nek tiang sugih sedekah biasa menjadi duwe akeh. Duwe-duwe 200 miliar sedekah 1 miliar kecil. Tapi lah orang ndak punya sedekah niku luar biasa. Bis kepepet tetap sedekah niku luar biasa. Tapi nek poso nyuwun sewu, nek wong orang duwe gak poso ya kebacut. Wis di omah gak apa-apa kok ora poso. Tapi orang kaya puasa di rumah wis luar biasa, ono gule, ono rawon, ono sop buntut, poso, masya Allah. Itu karena saya Ibnu Athaillah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga wisuda kali ini saya mendoakan kepada anak-anak kita, terlebih khusus terima kasih kepada para ustadz yang telah membimbing, menjadikan anak-anak kita generasi Quran. Saya sangat bergembira hari ini kita bisa bersyukur punya anak-anak yang mencintai Al-Quran, mempelajarinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Wabil khusus kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita akan menjadi awwalatin solihin yada'ulah. Jadi anak-anak soleh yang selalu mendoakan. Insya Allah kita akan ditempatkan di tempat yang terbaik, di surga Jannatul Naim, diberi mahkota, diberi keindahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita berdoa, semoga kita diberikan keberkahan, kemudahan, dan kemuliaan. Wahadiniyah al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis siqa was su'il qada was samatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami sakhatika. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nurbani Yusuf MSI selaku Ketua MUI dari Kota Batu Malang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadikan ilmu yang melekat pada hati kita, jadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma